Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna jannata uiddat lil muttaqin wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Al-ayah. Ihwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah dengan kudrah, iradah serta inayah Allah semata kita bisa melaksanakan kewajiban pada hari ini. Tadi pada muqaddimah telah dibacakan salah satu firman Allah Azza wa Jalla yang termaktub di dalam Al-Quran surat kelima ayat ke-9, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang sangat besar. Yang pertama, ketika disebutkan wa'adallahu, Allah telah berjanji. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kadang-kadang ketika diartikan janji itu bisa berbentuk kata al-wa'du seperti ayat ini, al-wa'du, bisa juga al-ahdu, dan bisa juga al-mitsaqu. Namun yang paling banyak itu digunakan al-wa'du. Ini keseriusan Allah yang bertalian erat dengan ancaman ketika seseorang melakukan dosa, dan ketika seseorang melakukan kebaikan dijanjikan pahala yang sangat besar. Al-wa'du, ada al-ahdu, ada al-mitsaq. Kalau al-mitsaq itu bertalian erat dengan perjanjian yang kokoh, yang kuat, yang muhkam. Itu biasanya terhadap para nabi, dan termasuk juga pernikahan kita saat ini itu digunakan misaqon golizon. Itu ada amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan ketika kita melakukan pernikahan, tidak sebatas hawa nafsu belaka karena cinta, tapi ada amanat, sampai-sampai yang haram sekalipun sebelumnya itu bisa halal. Makanya digunakan misaqon golizon. Ihwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berjanji kepada siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Subhanallah, di dalam Al-Quran itu selalu digandengkan iman dan amal soleh. Dalam arti tidak bisa seseorang beramal soleh tanpa beriman. Dalam ayat lain disebutkan wa huwa mu'minun. Nah, amal soleh di sini, kalau kita menyetir salah satu dari apa yang disampaikan oleh Mufassir Ibnu Katsir, amal soleh itu wal amalul muttabi'u li kitabillah wa sunnati nabiyhi. Amalan soleh itu seperti itu. Kita balik ke dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-6 ke sini. Ketika di sana disebutkan ada al-muslihun, ada al-mufsidun. Al-muslihun orang yang berbuat perbaikan, al-mufsidun orang yang berbuat kerusakan.
Amal soleh itu disebutkan oleh mufassir bahwa amal yang mengikuti kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati nabihi, dan sunnah nabinya, dalam arti sejalan, pantas, maslahat, bermanfaat. Walaupun secara bahasa itu maslahat, bermanfaat. Dan jangan lupa secara bahasa juga soleh itu terhindar dari kerusakan. Kalau kita sandingkan dengan amalan soleh, berarti amalan yang terhindar dari kerusakan. Maksudnya terhindar dari kerusakan ketika telah ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Bisa dipastikan juga berarti amalan soleh itu kebalikan dari amalan bid'ah mungkaroh. Subhanallah. Ikhwatu iman rahimakumullah, disebutkan orang yang beriman tidak sembarangan beriman kepada Allah saja, tapi kepada Rasulnya. Berarti harus diartikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? 1000 kali, 1.000.000 kali kita mengaku beriman kepada Allah, ikhlas di dalam beribadah hanya karena Allah semata, ketika tidak mengikuti Rasulullah, ini bisa bahaya. Makanya dalam Al-Quran surat ketiga ayat 31 disebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, apabila kamu mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, ikutilah aku. Itu kata Nabi SAW. Dan Allah pun ridho ketika seseorang mencintai Allah tetapi tidak mengikuti utusannya, Allah Azza wa Jalla tidak akan mencintai. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, siapa yang dijanjikan? Sekali lagi, orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana orang soleh yang dimaksud di sini? Kalau menyetir ucapan dari Ibnu Hajar disebutkan al-qaimu bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadi. Orang yang soleh itu orang yang melaksanakan, menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kepada manusia. Berarti orang soleh itu tidak sebatas kepada Allah semata. Apapun yang diperintahkan di dalam agama bertalian erat dengan ibadah yang masuk itu dilaksanakan, tapi juga berkaitan erat dengan manusia. Di sini disebutkan dalam apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, wa hukuki ibadih, dan kewajiban kepada manusia. Nah, subhanallah, perhatikan, kalau memang kita sepenuhnya beribadah kepada Allah tapi kurang baik dan tidak baik kepada manusia, itu bermasalah. Karena di dalam hadis ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulanah itu rajin sholat malam, rajin puasa, rajin bersedekah, dan amal-amal yang lainnya ia laksanakan, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, amalnya tidak bermanfaat, dia di neraka. Ya, subhanallah, berarti yang disebut soleh itu ibadah dilaksanakan, hubungan dengan manusia juga dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, itu janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sekarang masuk pokoknya, apa yang dijanjikan oleh Allah tersebut? Yang pertama, lahum maghfirah, bagi mereka mendapat ampunan. Subhanallah, kita beribadah, kita melakukan kebaikan untuk apa? Yang pertama, ampunan. Makanya yang disampaikan berkali-kali oleh Nabi SAW itu ampunan. Sebagai contoh, as-salawatul khamsu, salat fardu yang 5 waktu, al-jumu'atu ilal jumu'ati, hari Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna, sebagai penghapus di antara waktu-waktu tersebut. Idza istanaba al-kabair, selama orang tersebut menjauhi dosa besar. Selama menjauhi dosa besar. Subhanallah. Kemudian apa keuntungan ketika menjadi orang yang soleh? Nanti disebutkan ada marojinya. Yang jelas yang pertama, janji Allah itu mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa ajrun azim, pahala yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ihwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Tadi sebagaimana saya sampaikan pada khutbah yang pertama, ada sih keuntungan kalau kita bersungguh-sungguh menjadi orang yang beriman, kemudian beramal soleh. Sangat harus. Di samping apa yang telah Allah janjikan. Ingat, al-wa'du, janji Allah tidak akan meleset. Sering diucapkan, sering disampaikan, sering dibacakan. La yukhliful mi'ad, tidak akan pernah Allah menyalahi janji. Tidak akan pernah. Lihat, kenyataannya sehari-hari, kalau Allah tidak teguh dengan janjinya, setiap orang yang beriman pasti kaya raya misalkan, pasti selamat, pasti sehat. Tapi ada kalanya dalam suatu kondisi yang sama, orang yang tidak beriman yang selamat, orang yang tidak beriman yang kaya, orang yang tidak beriman yang tidak terkena penyakit, malah orang yang beriman yang mendapat penyakit. Karena Allah mempunyai janji yang teguh. Ini janji Allah. Tidak seperti, mohon maaf, ada sebagian dari calon bupati, calon gubernur mungkin, atau calon presiden yang sudah berjanji semanis mungkin, sampai-sampai di balihonya tersenyum manis, itu ya. Ada kalanya menyalahi janji. Itulah manusia. Tapi janji Allah pasti. Ihwatu iman rahimakumullah. Janji yang pertama yang subhanallah membuat kita ingin berkompetisi. Kan kita berkompetisi hidup di alam dunia. Ada seruannya juga. Wasabiku, itu kan, itu perintah kompetisi. Musabakoh. Kalau dulu ada musabakoh tilawatil Quran, apakah seenaknya membaca Al-Quran? Tidak. Ada musabakoh kompetisi sepak bola, maraton, apakah seenaknya main bola? Seenaknya lari? Tidak. Pasti diatur. Pasti ingin mendapatkan yang terbaik. Ya, tercepat percuma, sebelum prit udah melangkah dalam maraton, diskualifikasi. Itu ada aturannya, maka disebutkan wasabiku ila magfiratin. Magfiratin di situ adalah ketaatan, amal soleh. Tadi saya sebutkan, setiap ketaatan menghasilkan magfirah yang sangat besar. Jangan salah Bapak, jangan salah. Mentang-mentang diliput di TV misalkan nangis berjamaah, ingin mendapat ampunan, Bapak lupa, Bapak tidak yakin kepada Allah. Inni inda zonni abdibi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Itu ya. Kita yakin setiap ibadah yang kita laksanakan itu sebagai magfirah, sebagai kifarah dari dosa-dosa kita. Subhanallah. Ihwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat keberapa? Ayat ke-7 sampai ke-8 disebutkan malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya. Seraya bagaimana disebutkan di dalam ayat ini, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, seraya mereka memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang mendoakan siapa? Malaikat. Yang mendoakan ajengan belum tentu. Ya, walaupun kita muliakan belum tentu kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar kita, pengetahuan kita. Itu ya. Yang mendoakan ini malaikat. Malaikat diijabah doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mendoakan malaikat berdoa untuk apa? Pengampunan bagi siapa? Lilladzina amanu. Seraya para malaikat memohon kepada Allah, Rabbana wa syi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Itu kata malaikat. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka dari itu berilah ampunan kepada orang yang bertaubat. Dihargai orang yang bertaubat, orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, bukan orang yang sejak dulu bertakwa kepada Allah,
tapi kadang-kadang yazidu yankusu, yazidu yankusu. Orang yang barusan 1 jam tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu subhanallah sudah mendapatkan doa yang baik dari malaikat. Ya, doa yang baik dari malaikat. Subhanallah. Berikan ampunan bagi siapa? Orang yang bertobat. Wattabi'us sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim azabal jahim, dan pelihara mereka dari siksa yang menyala-nyala, dari azabal jahim. Itu doa malaikat 3 poin. Ampunan. Subhanallah. Ya, ampunan insyaallah. Kemudian supaya Allah menjauhkan dari siksa neraka. Dan yang terpenting, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka kemana? Ke dalam surga Adn. Allati wa'adatahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Dan orang-orang yang telah engkau janjikan dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan mereka. Subhanallah. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha gagah, maha perkasa, maha bijaksana. Subhanallah. Itu doa malaikat. Ada nggak selain malaikat yang mendoakan? Ada. Bapak sholat fardu sehari semalam 5 waktu. Berapa tasahud? Subuh aja 1 kali tasahud. Duhur, asar, maghrib, isya, itu 2 kali tasahud. 1 kali tasahud ada ucapan kita. Ada ucapan kita, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu ucapan kita. Bayangkan yang mengucapkannya bukan kita aja, tapi orang-orang yang soleh yang ada di sana. Orang-orang yang berinfak ratusan juta, miliaran. Orang-orang yang mengurus segudang anak yatim. Orang-orang yang jihad fisabilillah untuk kejayaan Islam yang ada di sana. Orang-orang yang sekuat tenaga membangun madrasah, membangun masjid untuk menghasilkan generasi-generasi yang islami. Ketika mereka berdoa untuk siapa? Untuk hamba Allah yang soleh. Makanya itu keuntungan orang-orang yang soleh. Kita tidak sempat berpikir ke arah sana. Bayangkan, sehari semalam kita didoakan oleh orang yang benar-benar soleh. Subhanallah. Orang yang doanya pasti didengar oleh Allah. Kita paling sholat, paling saum kemarin aja, sedekah seminggu sekali. Mereka yang mendoakan itu orang-orang yang mengeluarkan segala kekuatan tenaga, mengeluarkan harta, darah. Mereka berdoa untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Subhanallah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kita kembali. Akankah diijabah doa kita? Jangankan para malaikat, jangankan doa orang yang soleh, kita aja yang mohon maaf, orang-orang biasa-biasa aja, ketika ada disebutkan bizohril goib, doa tanpa diketahui oleh orang yang didoakan oleh kita, maka itu mustajabatun, pasti diijabah. Jadi yang mendoakan itu, ya Allah selamatkan jamaah, berilah rezeki yang banyak kepada jamaah, sambil nangis, bukan seperti itu. Tetapi keikhlasan yang muncul di dalam hati, dia berdoa tanpa diketahui oleh orang yang didoakannya. Itu pasti tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang soleh pasti didoakan orang lain. Ada masalah didoakan, ketika sakit didoakan. Sebaliknya orang yang tidak soleh sama didoakan, cuma didoakannya tidak baik. Ikhwatu iman rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis, idza da'al muslimu li akhihi bi zahril ghaib qala al malaku. Apabila seseorang mendoakan saudaranya yang muslim tanpa diketahui oleh orang yang didoakannya, maka malaikat berkata, amin. Itu malaikat berkata, amin. Walaka bimisli. Anda pun, kamu pun akan mendapatkan hal yang serupa. Makanya ketika kita buka toko, buka warung, lagi rame-ramenya, tiba-tiba di depan, di seberang jalan rumah kita ada yang sama buka toko. Doakan yang baik. Yang pertama mendapat keuntungan kita, bukan orang tersebut. Kita kan, hayang teh bangkrut. Urang mah kitu kadang-kadang, pangheulana bangkrut. Coba rubah mindset kita. Kita dagang laris, ada yang niru dagangan kita. Ya Allah, berilah kemajuan, berilah kesuksesan, kelancaran usahanya.
kata malaikat, amin, semoga kamu yang pertama mendapatkan kesuksesan. Itu di dalam Islam hebatnya, subhanallah. Ikhwati iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, fa innakum idza qultumuha asabakul 'abdin lillahi sholih. Apabila kamu mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, maka akan tertuju kepada semua orang yang soleh, kepada semua orang yang melaksanakan sholat, yang mengucapkan hal yang serupa, ya, di langit serta di bumi. Kemudian disebutkan, man arada an yahfaza hadzal salam alladhi yuslimuhu halqi fis salati falyakun abdan salihan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika kita semua ingin mendapatkan kebaikan dari doa yang mereka panjatkan, maka falyakun, jadilah hamba Allah yang soleh. Apabila kita tidak soleh, sholatna loba malaweng, maka rugi, sangat rugi. Sudah sholat tapi melakukan kejahatan, rugi, sangat rugi. Padilah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh tidak akan sampai kepada kita. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Yuk, tadi yang harus dipetik, inni inda zanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Yakini setiap ibadah itu kalau benar dilaksanakannya, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kita lupa, lamlikum, jeleng. Padahal subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, summa qala tamama mi'at, kemudian dilengkapi menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla jabalil bahri, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kita terkadang lupa, mohon rezeki, tapi dosa dilaksanakan. Nah, itulah yang menjauhkan rezeki. Padahal semakin banyak beribadah, semakin derajat kita diangkat oleh Allah. Secara otomatis ketika dosa diampuni oleh Allah, apapun yang kita minta kepada Allah, tanpa kita minta kepada Allah sekalipun, Allah akan beri, insya Allah. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya khusus bagi saya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran di dalam beramal, diberkahi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat yang baik yang selama ini kita panjatkan kepada Allah semata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.